menjadi among tamu, tapi kami mohon maaf sekali ini tidak ada persiapan apapun karena dari pagi sampai malam ini tadi ada tamu-tamu, kemudian siang tadi juga ada sejawat yang meninggal dunia. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian KSJM, yaitu seri yang ke-116. Berarti kali ini sudah berjalan rutin selama 116 kali, itu setara dengan 2 tahun lebih ya. Mungkin nanti Pak Juni bisa mendaftarkan ke Pak Jaya Suprana ya. Didaftarkan. Ini adalah kajian paling rutin mungkin yang saya tahu. Ini adalah kajian paling rutin, tidak pernah berhenti setiap Jumat malam hingga kali ini sudah mencapai angka 116. Perlu kita apresiasi karena monggo bisa diteliti adakah kajian yang seperti ini. Mungkin hanya di Aerosociety saja. Baik, akan kami bacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pada yang pertama adalah ramah tamah atau pembukaan, kemudian jam 19.30 itu sambutan Pak Juni Muslimin selaku organizing committee, kemudian meningkat ke sambutan peserta oleh Mbak Farah atau Mbak Fori ya, Mbak Eli. Mbak Farah sudah hadir? Sudah. Itu adalah alhamdulillah. Ini juga mungkin yang pertama ya, anggota muda kita Mbak Farah atau Mbak Fori itu usia berapa nak? Usia berapa? 14 tahun. 14 tahun, nanti akan menyampaikan sambutan peserta. Kemudian selanjutnya acara akan kami serahkan kepada moderator kita, yaitu Bapak Haji Ahyar Budi Pranoto, SMN dari Pekalongan. Nanti Pak Ahyar setelah sambutan peserta nanti akan kami serahkan, dan acara selanjutnya adalah dari 19.50 ke 20.10 itu oleh Prof. Imam untuk pemantiknya. Kemudian acara inti yaitu pada jam 20.10 sampai jam 21, pukul 21, memaknai Lebaran, judul yang sangat khas ya, memaknai Lebaran, oleh keynote speaker kita yaitu Profesor Syafril Ahlus dari Ketua Senat Akademik. Kemudian akan dilanjutkan dengan pertanyaan atau question and answer jam pukul 21 sampai 21.20, dan konklusi akan disampaikan oleh rekan kita Bapak Firwan Firdaus pada pukul 21.20 sampai 21.30. Namun nanti tentunya akan mengalir sesuai dengan dinamika pertemuan kita. Biasanya agak melebihi, namun karena masih suasana Lebaran, mungkin kita semua masih capek ya. Ada yang barusan mudik. Saya kemarin baru mudik dari Jogja, Prof. Jadi Pak Profesor di Tegal, kami tidak bisa ikut menyambut. Malah waktu itu WA-nya juga agak telat dibaca. Baik, marilah kita sapa-sapa dulu yang sudah hadir. Tentu saja Prof. Imam, Pak Juni, sehat Bapak. Kemudian Pak Abu Nawas dari Jayapura, sehat Pak Abu. Ibu Nurti dari Pati, ya. Kemudian selanjutnya Ibu Nurfin dari Sorong. Ibu Sunarti ini kok belum pakai
Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aas atau Teteh Aas dari Cianjur. Kemudian Ibu Umi Putri Ibalia ini jauh nih dari Balikpapan. Lebih dekat tapi dari Pak Abu ya. Ya, assalamualaikum. Gus Ahyar dari Pekalongan. Ini komisioner KPU nggih, Pak. Kemudian yang tidak ada gambarnya Bapak Darajat dari Purwokerto. Selanjutnya Sugeng Dalu Prof. Ahlus. Kemudian Ibu Tinggi. Assalamualaikum. Sehat ya Prof dari Jakarta ini. Kami hormati Prof. Syafsir Ahlus, Ketua Senat Akademik ETS, keynote speaker kita pada malam hari ini. Mohon maaf Prof, kalau 1 minggu ini jenengan saya ganggu, saya repoti untuk komunikasi kegiatan malam hari ini. Moga-moga. Yang juga kami hormati ada Bapak Haji Akhyar Budi Pranoto dari Pekalongan selaku moderator, Ibu Sri Purwaningsih dari Tegal yang telah menyambut kegiatan kita selaku among tamu, dan Bapak Ibu peserta KSJM seri ke-116 spesial Lebaran yang dalam list peserta itu tertulis ada 134 peserta yang sudah masuk di Zoom, sudah ada 44, semoga yang lain segera bisa bergabung. Yang pertama adalah kami mengucapkan rasa ucapan walaupun tadi 443 Hijriah, taqabbalallahu minna wa minkum. Kami selaku 6 kali seri KSJM, barangkali besarnya, mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah di sini kami ucapkan kami
kasih yang pertama kepada Prof. Imam Robandi. Yang pertama, atas kepercayaan beliau kepada kami. Dapat melakukan tugas dengan sebaik-baiknya. Yang jelas, apa yang telah Prof. lakukan kepada kami untuk membentuk sebuah kepanitiaan adalah sebuah pembelajaran yang luar biasa. Secara pribadi ini kami sampaikan. Tertulis di catatan saya bahwa beliau itu WA saya itu pada tanggal 25 Maret 2022 pukul 23 lebih 26 menit, hampir tengah malam. Kemudian saya menjawab, insya Allah dan siap, sekitar pukul 23 lebih 39 menit waktu Indonesia bagian Barat. Yang jelas, tugas yang beliau berikan adalah merupakan tugas yang memang secara ikhlas akan kami laksanakan, karena itu adalah merupakan bentuk tanggung jawab kami di Aero Society. Insya Allah itu nanti akan sangat bermanfaat untuk kami semuanya. Kemudian secara pribadi mungkin kami sampaikan bahwa tugas yang Prof berikan kepada saya secara pribadi, teman-teman semuanya di kepanitiaan, adalah merupakan tugas yang sekian kalinya. Mungkin ini sebagai informasi saja kepada Bapak Ibu peserta KSJM bahwa saya ini bergabung di Aero Society Visual Design di Tawangmangu itu tanggal 8 September 2019. Di situ mengikuti kegiatan setelah dari sana sampai kegiatan ada pandemi dan juga luar biasa. Walaupun buku saya belum selesai, tapi apa yang telah kami himpun sampai ada 300 halaman sekian itu juga luar biasa. Tapi komitmen saya tetap akan kami selesaikan buku tersebut. Kemudian yang ketiga ada penulisan artikel koran juga luar biasa. Pembelajaran untuk kami untuk bisa segera dapat menulis. Dan yang berikutnya mungkin Prof. Imam pernah datang 2 hari di Jombang, di Wonosalam itu ada 2 kali seminar. Itu bagi kami, bagi saya secara pribadi adalah pembelajaran yang juga luar biasa. Kami bisa mengikuti apa yang beliau lakukan selama berada di Jombang. Dan yang terakhir adalah berikan kepada kami dan tugaskan. Dan insya Allah kami siap untuk menerima tugas berikutnya kalau memang kami masih bisa dipercaya untuk melaksanakannya. Kemudian yang kedua, terima kasih kepada panitia KSJM Ramadan dan spesial Lebaran. Di steering committee ada Bu Sri Purwaningsih, ada Bu Dewi Hisam, Dr. Rini Nurhasanah, Pak Firman Firdaus, Bu Sofni Erita, Bu Rahmatun Nazilah, Bu Dr. Dr. Jardan Arabi, dan Bu Ana Widyastuti. Di organizing komite ada saya, Juni Muslimin dari Jombang, ada Bapak Abu Nawas, Bu Nurfin Moha, dan Bapak Akhyar Budi. Dan di gitaris ada Ibu Siti Aisyah, Bu Aas Aisyah, Bu Tri Mulyani, Ibu Ari Purwaningsih, dan Bu Nur Faizah. Kami akan terima kasih atas tugas, koordinasi, komunikasi setiap SJM akan berlangsung. Di grup itu rame, kami komunikasikan dengan sebaik-baiknya sehingga KSJM dapat berjalan dengan lancar. Semoga balasan terbaik adalah dari Allah Subhanahu. Kami ucapkan juga terima kasih. Di sini ada Akhlus adalah ada Mbak Farah Iyasa, sambutan peserta ada Bapak Firman Firdaus,
selaku konklusi dan closing. Dan tidak lupa ibu-ibu CP kontak person Mari Masak yang luar biasa yang sudah bekerja dalam 2 hari ini sudah sehingga bisa komunikasikan oleh seluruh peserta untuk bisa bergabung dalam kegiatan KSJM ini. Saya kira itu sekali lagi kami selaku OC dan juga kepanitiaan dalam KSJM pada 6 seri ini sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung kami, dan juga tidak lupa kami mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kalau dalam kegiatan ini masih banyak kekurangan, masih banyak hal-hal yang perlu kami perbaiki. Insya Allah untuk ke depan KSJM akan lebih baik lagi. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Juni. Selanjutnya akan disampaikan sambutan peserta oleh Mbak Barah Iyasa. Monggo Mbak Bori, tudung birunya sangat cantik ya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Prof. Imam Robandi, yang saya hormati Prof. Syafsir Akhlus, dan Ayah Bunda Airo Society yang saya kagumi dan banggakan. Perkenalkan, saya Farah Iyasa Mujtaba, putri dari Ibu Eli Jauharah dari Boyolali. Alhamdulillah dapat mengikuti KSJM dalam suasana lebaran. Keikutsertaan saya dalam kajian ini karena saya menjadi salah satu qori'ah di acara Mapara 3 dan mendapat undangan khusus dari sahabat ibu saya, Bu Sofni Erita. Bahkan saya juga diminta memberikan sambutan mewakili peserta. Bu Sofni seingat saya pernah mengirimkan paket berupa sagun bakar yang tidak ada duanya di sini. KSJM yang hampir selalu diikuti oleh ibu saya membuat saya juga hafal bila waktu Jumat malam adalah waktu yang tidak dapat diganggu oleh acara lain. Tak jarang, saya juga mengintip KSJM bila materi menarik menurut saya. Salah satu hikmah yang saya rasakan setelah ibu saya aktif di KSJM adalah saat menulis naskah pidato untuk saya jadi lebih cepat selesai. Terakhir kali saya mengikuti lomba pidato di Darul Hidayah Islamic Competition tingkat Solo Raya, ibu hanya butuh waktu 2 hari untuk menulis dan merevisi. Alhamdulillah, saya mendapatkan juara pertama. Sebelumnya saya mendapat juara favorit dengan likers dan viewers terbanyak pada lomba pidato MAPK Solo, meskipun menurut Dewan Juri saya berada di peringkat 21. Dalam kesempatan ini, saya ingin menghaturkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk Prof. Imam dan segenap warga Airo Society yang turut menentukan kemenangan saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan dengan kebaikan yang berlimpah. Meskipun saya tidak bergabung di grup Airo, tapi saya menamakan diri saya sebagai Airo Kids, dan saya sebagai ketuanya dan anggotanya ya saya sendiri. Ini bermula sejak tulisan saya dan Prof. Iro muncul bersama di majalah sekolah saya saat SD. Saya dulu tidak percaya kalau Prof. Iro itu pandai menulis. Setahu saya, Pak Profesor ini pernah berkunjung ke SD MPK Banyudono dan mengajar ekstrakurikuler robotik. Saya ingin ikut, tapi ternyata ekstra itu hanya untuk siswa laki-laki. Saya juga ingat ada tanda tangan Prof. Iro di kantor Pak Pujiono, Kepala Sekolah SD MPK Banyudono. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kepada Prof. Iro dan ayah bunda warga Airo Society, terutama panitia KSJM malam ini, karena saya turut diberikan kesempatan. Semoga KSJM selalu membawa manfaat dunia dan akhirat. Terkhusus malam ini,
kami juga siap menerima tebaran ilmu yang akan disampaikan oleh Prof. Imam Robandi dan Prof. Syafsir Akhlus tentang memaknai Lebaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, nun wal qalami wa ma yasturun billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mantap Mbak Farah. Mantap Mbak Pori. Terima kasih. Nanti cari anggota ya, anggota Aerokids ya, biar nggak jadi anggota sendiri, kemudian jadi ketuanya sendiri. Nanti bawa siapa teman-temannya yang di Boyolali dulu, kemudian ada Aerokids Nusantara mungkin ya Mbak Pori ya. Amin. Amin. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, selanjutnya akan kami serahkan kepada Gus Ahyar atau Bapak Ahyar Budi Pranoto ya, dari Pekalongan untuk memandu acara ini sejak nanti dipantik oleh Prof. Imam, kemudian selanjutnya oleh Prof. Lus. Dan monggo kepada Gus Ahyar kami serahkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya ini Prof. Ibu sekalian, bisa didengar suaranya nih? Tes 1. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Prof. Imam Robandi selaku Dewan Pendiri dan Dewan Profesor UTS di Iro Society juga. Kemudian Profesor Syafsir Akhlus, Ketua Senat Akademik UTS. Kemudian dari OJ tadi ada Pak Juni Muslim, Ustaz Juni Muslim. Dan tadi tamu Bu Sri Purwaningsih dan lain-lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Proses menjadi moderator cukup unik ya, tadi sudah disampaikan. Saya manut saja sama Bu Sopni, Bunda Sopni yang dari Bukit Tinggi itu untuk menjadi moderator. Saya tadi baru sampai, Prof, mohon maaf, ada acara jam 4 dari daerah Kajen di Kabupaten Kalongan 20 kilo sampai di rumah, kira-kira begitu. Jadi mohon maaf terlambat banget. Baik, hari ini kajian yang tentunya 2 tahun berlalu pandemi kita sudah boleh untuk mudik gitu ya, kita boleh pulang kampung gitu, sehingga kita ketemu keluarga dengan tradisi khas masing-masing ya. Ada tradisi berlebaran, ada ketupat begitu, ada lepat gitu, ngaku lepat dan sebagainya gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai acara kajian ini agar tidak berlarut-larut dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya sebagai pemantik diskusi yang terhormat Prof. Imam Robandi selaku founder Iro Society. Bapak silaturahim, dan saya mohon maaf Prof dan apabila secara dari ini ada salah saya selama mengikuti kajian ya. Dan mohon maaf kalau penyinaran lampunya itu saya siapkan cadangan. Ini bagaimana lampu apa adanya. Monggo Prof. Imam Robandi, kami persilakan Prof. Monggo.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya belum keluar, Prof. Suaranya tidak masuk, Prof. Suaranya belum keluar, Prof. Iya, belum terdengar, Prof. Dengar, Prof. Masih mute. Suara Pak Prof. Yes. Suaranya belum Di tempat terdengar. saya belum terdengar, Prof. Iya. Termute. Masih merah, Prof, menika anunya. Audionya. Unmute. Oleh siapa unmute? Host mungkin bisa bantu ya. Oh, sudah. Connecting audionya Prof Imam ya, Prof? Mungkin Prof Imam pakai headset apa ya? Prof minta dibantu. Oke, Bu. Host mohon membantu. Hostnya di sini, Bu. Sebentar, Bu. Tes. Sampun, nggih. Sudah. Bisa trouble begitu ya? Tadi didn't connect audio, Prof, keterangannya, Prof. Enggak, tadi awal sudah masuk saya kan waktu Iya, awal. masuk. Terus pas Prof bicara ada didn't connect audio. Oh, gitu? Oh. Ada tulisan seperti itu tadi. Ya, saya cek dulu OBS dulu. Sudah mantap. Oh, OBS sudah jawab. Oke, ya. Sudah jalan. Tidak masalah. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya sangat hormati Bapak Profesor Syafsir Akhlus, Ketua Senat Akademik ITS. Jadi Ketua SA itu kalau di Indonesia itu Ketua DPR ya. Kalau rektornya itu Presiden, Ketua SA itu Ketua DPR. Dewan Profesor itu organnya Senat. Pak Juni, terima kasih banyak ya, luar biasa Pak Juni di KSJM yang spesial di bulan Ramadan dan bulan Syawal, luar biasa sukses. Ya, timnya sangat luar biasa kuat dan hebat ya. Jadi malam ini apalagi tadi saya mendengar hostnya Bu Sri Purwaningsih atau Bu Waning. Waduh, mantap sekali walaupun di perantauan baru mudik tapi luar biasa ya. Saya kaget tadi mendengar Fori ini kaget banget ya dengan umur begitu belasan ya. Udah pandai banget ya kamu ya. Jadi luar biasa, itulah saya sering katakan kalau kamu dekat dengan penjual minyak wangi, maka bajumu sering disemprot akan menjadi wangi, itu pasti. Karena kamu dekat dengan ibumu itu hebat, Eli Jauharah itu hebat ya, di Airo itu hebat, termasuk hebat ya. Jadi nular ke kamu, sudah mendeliver ilmunya ke kamu, nanti kamu dapat menyebarkan juga ke kawanmu. Prof. Akhlus, hari malam ini yang datang ini seperti biasa dari seluruh penjuru Nusantara ya, seluruh penjuru Nusantara ini semua dikelola oleh para aerowati mayoritas. Ada aeromennya ya Pak Juni Muslim dan kawan-kawan, aerowatinya ya itu Bu Waning dan kawan-kawan. Dan ini semua bergotong royong. Jadi setiap Jumat malam saya rasa ini adalah acara paling stabil di dunia ya. Acara Zoom kajian Jumat malam paling stabil sudah 116, itu tidak mudah.
Ya, yang lain-lain pada hanya dapat sampai 50, 13, 76 sudah runtuh. Ini alhamdulillah sudah sudah mencapai 116 dan ini menjadi wadah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar untuk mewadahi hal yang dianjurkan oleh Al-Imran 104. Bapak Ibu semua, kita menghadirkan seorang tokoh karena Prof. Akhlus itu bukan hanya sekadar hanya ketua SA ITS, tapi beliau punya pengalaman banyak, pernah menjadi atas kebudayaan ya di Paris. Jadi pengalamannya sangat banyak sekali dan pernah menjadi rektor juga ya, pernah menjadi rektor di Umrah di sebuah universitas di Kepulauan Riau ya. Beliau sangat pandai berpantun karena orang Melayu asli ya. Kalau orang Jawa kan Melayu turunan ya. Kalau yang dari kepulauan itu yang original Melayu. Kalau saya ini kalau berbahasa Indonesia agak sulit, mesti kecampur-campur bahasa Jawa ya. Jawa itu. Kalau Prof. Akhlus pasti original nanti menggunakan bahasa Indonesia yang sangat baik lah, jauh daripada saya sebagai orang Kebumen, orang Gombong, orang Jawa Tengah yang dominasinya. Saya menggunakan bahasa Jawa kan setelah lulus ITS. SD bahasa Jawa, SMA bahasa Jawa, kuliah di ITS tiap hari pakai bahasa Surabaya. Baru setelah jadi dosen ketemu orang lain baru sering menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Indonesia saya agak sedikit kacau, kurang lancar, antah berantah ya mohon dimaafkan karena akademik atmosfer saya memang Javanis ya. Javanis, apalagi saya sering nembang Jawa, disuruh dalang dan lain-lain, akhirnya dominasi bahasa Jawanya sangat tinggi. Jadi kalau bahasa Jawa saya dibandingkan Bu Sofni, Bu Mardina, Bu Marlina yang dari Sumatera ya kalah jauh bahasa Indonesia saya ya, mesti kalah jauh karena banyak kontaminasi. Nah hari ini Lebaran itu bahasa Jawa artinya selesai, Lebar itu selesai, Ramadannya sudah selesai ya. Semua permasalahan, kesalahan, salah silih, salah apa saja, tidak cocok dan lain, selesailah, sudah selesai. Maksudnya begitu. Semua lebar. Kita mau masuk ke babak baru di hari yang fitrah ini. Mari kita song-song masa depan yang lebih baik ya, saling memaafkan dan lain-lain. Saya rasa itu tidak panjang lebar dari saya. Silakan mari kita bersama-sama mendengarkan petuah atau apa ya, kalau dalam bahasa Jawanya itu Sabto Pandito Ratu itu dari Ketua Senat Akademik ITS Profesor Safsir Akhlus, dan monggo silakan kita saksikan bersama dan jangan sampai meninggalkan tempat sebelum acara ini bubar atau selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Imam, motivasinya, hal-hal pointernya yang disampaikan. Baik, tepat di jam 20.10 di jam tangan saya. Kita nantikan, kita dengarkan bersama panel speaker memaknai Lebaran. Apa itu makna dari Lebaran dari sudut Prof. Safsir Akhlus, Ketua Senat Akademik ITS. Saya persilakan Prof. Safsir mengenalkan diri dan sebagainya untuk kemudian bisa waktunya sampai sampai kira-kira 20 menit lah, sampai 21 ya, sorry 1 jam kurang lebih ya, sampai 21 untuk mengatakan, dan nanti ada dialog pertanyaan 20 menit dan closing statement. Kami persilakan Prof. Safsir Akhlus, monggo. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bro. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna liyahtadiya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu, Bapak-bapak dan para anggota AIRO yang saya muliakan, karena ini masih di awal Syawal, izinkan saya menyampaikan dulu taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, untuk menutup serangkaian ibadah yang telah diwajibkan kepada kita semua, yaitu ibadah
puasa pada bulan suci Ramadan. Kemudian mungkin sebelum saya mulai, saya izinkan saya menyampaikan posisi saya dulu. Posisi saya ini sekarang ada di Stasiun Gambir dalam rangka untuk pulang ke Surabaya. Jadi insya Allah kami akan berangkat dengan kereta api pukul 21. Jadi nanti mungkin saya mohon izin agak dipercepat sedikit. Mudah-mudahan tidak mengurangi makna silaturahmi yang kita bina pada malam hari ini. Kemudian yang kedua, karena saya berada di stasiun, mungkin nanti akan terdengar seperti sekarang ini sayup-sayup ada suara lagu, sedikit keributan, orang-orang berjalan, dan yang paling jelas nanti akan ada kereta api yang lewat. Saja keindahan untuk kita bisa bersilaturahmi pada malam hari ini. Hadirin yang insya Allah seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya diberi topik memaknai Lebaran. Jadi alhamdulillah topik ini sepanjang hidup kita, walau itu katakanlah kita mulai menjalankan hidup kita semua sudah melewati sekian banyak Lebaran. Jadi kita hitung sajalah kalau kita mulai paham Lebaran itu sekitar pada umur 5 tahunan, saat ini umur kita 65 misalnya, berarti 60 kali kita bagaimana kita melewati Lebaran, dan tentu saja kita sudah memaknai dengan 60 macam makna saat kita melewati apa yang kita sebut dengan nama Lebaran. Tentu saja apa yang saya sampaikan ini tentu saja mungkin ada yang lebihnya dan mungkin banyak yang kurangnya. Jadi mohon ya kita maklumi bersama lah. Ibu-ibu sekalian, hadirin yang insyaallah dimuliakan Allah. Sebelum kita memaknai Lebaran, mungkin kita kembali dulu lah tarik kenapa ada Lebaran dan kenapa Lebaran itu perlu kita maknai. Kita tarik lagi ke belakang. Alhamdulillah, kalau kita kaji dan kita perhatikan dari semua agama yang ada di dunia ini, hanya agama Islam lah satu-satunya agama yang memiliki dasar hukum dan petunjuk operasional atau standar operating procedure yang paling jelas, utamanya dalam ibadah. Coba mari silakan bagi yang ingin explore tentang tentang ibadah dan SOP ibadah dari agama-agama lain, silakan. Dan saya kebetulan dulu waktu kuliah itu senang mengembara, tapi mengembaranya nggak jauh-jauh sih, mengembaranya di sekitar perpustakaan saja, membaca buku ini, membaca buku itu. Saya berikan contoh satu tulisan yang menarik waktu itu ya, waktu Borobudur pertama kali dibuka sebagai tempat atau boleh dipakai untuk tempat beribadah katakanlah gitu dari umat Buddha pada saat itu. Berkumpullah umat Buddha seluruh dunia. Setelah mereka berkumpul, mereka bingung ya, ibadah yang benar itu yang mana, karena tiap-tiap orang membawa cara ibadahnya masing-masing. Kemudian pengalaman pribadi saya pernah dengan teman-teman atau satu rombongan ya, waktu itu saya ke Malaysia, itu ada patung Hindu yang besar sekali, dan kebetulan di dalam rombongan kami itu ada yang juga beragama Hindu misalnya gitu ya. Lalu saya tanya kenapa tidak ikut, yang memberikan penghormatan lah. Oh, jawabnya bukan anu kami, bukan. Jadi begitulah kira-kira. Nah, itu tidak akan terjadi dalam Islam. Kenapa? Karena Islam dijamin. Pertama, dasar hukum kita yang pertama itu adalah Al-Quran. Dan Allah menjamin bahwa Allah akan menjaga Al-Quran itu. Dan hebatnya, Allah memilih manusia yang dapat menjaga Al-Quran. Melalui apa? Melalui apa yang kita kenal sebagai sekarang ini sebagai yang kita sebut dengan nama Hafiz dan Hafizah. Jadi orang-orang yang Hafiz dan Hafizah Quran itu adalah orang yang dipilih oleh Allah, bukan sembarang orang. Dan tugasnya atau yang misi yang diberikan Allah kepada saudara-saudara kita yang Hafiz dan Hafizah itu adalah menjaga Al-Quran. Karena Al-Quran itu dijaga bukan di kitabnya, bukan di internet, bukan di mana-mana, tapi di dalam
pikiran atau di dalam otak manusia. Kalau tulisan kita sendiri pun kita tulis, gak usah banyak-banyak lah, 5 halaman yang kita tulis, ya tulisan kita. Kemudian kita hafal tulisan itu seperti orang menghafal Quran. Misalnya baris ketiga pada halaman kedua bunyinya apa, kita tidak akan mungkin bisa. Tak akan mungkin seorang manusia pun yang mampu menghafal tulisan kalau dia buat sebuah buku, makin tidak hafal dia. Tapi orang yang dapat hafal Quran dengan baris, dengan harkat dan semuanya yang tidak salah, satu huruf pun, jangankan satu kata, satu huruf pun tidak salah dalam menghafal itu. Nah, terus pertanyaannya, apa mungkin itu adalah kerja manusia? Jawabnya itu tidak mungkin. Itu adalah campur tangan Allah. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran itulah sumber hukum untuk apa yang kita kenal sebagai agama Islam. Jadi kalau kita tarik ke belakang sebentar, sebelum kita Lebaran ini, kita melalui satu bulan yang sangat istimewa, yaitu yang kita sebut sebagai bulan Ramadan, di mana pada saat itu kita diperintahkan jelas untuk berpuasa. Nah, cuman kalau kita tarik lagi seperti tadi kita katakan bahwa ada nggak perintah berpuasa itu? Ada jelas. Semuanya juga kita sudah hafal, ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintah salat itu tadi kalau kita lihat dari katanya jelas, ya ayyuhallazina amanu, hanya untuk orang beriman saja. Kutiba alaikumusiyam, aku wajibkan berpuasa atas kamu. Nah, yang menarik adalah kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah aku wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Artinya puasa ini itu sudah diperintahkan kepada umat sebelum kita. Nyatanya iya. Sekarang kita lihat umat Yahudi punya puasa, umat Nasrani punya puasa. Masalahnya adalah puasa-puasa yang sudah mereka lakukan atau yang sedang mereka lakukan saat ini itu sudah bercampur dengan perintah-perintah lainnya atau pengingatan-pengingatan pesan lainnya yang ada beberapa di antaranya diduga adalah campur tangan manusia. Buktinya bahwa ada ketidaksamaan dalam perintah tadi. Tapi dalam Islam tidak. Allah mengatakan wajib puasa itu ada jelas. Lalu hukum kedua dalam Islam itu adalah yang kita kenal sebagai hadis. Hadis kita tahu adalah seluruh perkataan, seluruh tingkah laku atau perilaku, dan seluruh pekerjaan-pekerjaan para sahabat Nabi yang dibenarkan oleh Nabi atau Rasulullah, itu yang kita kumpul sebagai yang namanya hadis. Hadis inilah yang berisi SOP tentang perintah-perintah yang disampaikan di Quran. Seperti tadi perintah puasa, kan disebutkan wajibkan kepada kita berpuasa seperti yang sudah pernah diwajibkan. Hukumnya sama. Wajibnya puasa itu untuk kita sama dengan wajibnya puasa untuk umat sebelum kita, ya, sebelum ini. Cuma bedanya untuk umat Islam, tata cara puasa, bagaimana berpuasa itu dari imsaknya dari subuh, kemudian iftarnya pada saat maghrib, ya, lalu apa yang tidak boleh dan apa yang dapat boleh kita lakukan, semuanya dapat dilihat dari apa yang diucapkan, yang dikerjakan oleh Rasulullah Muhammad SAW yang kita sebut sebagai hadis. Jadi Islam jelas, jadi jelas sekali bahwa melakukan ibadah tadi melalui hadis-hadisnya, hadis-hadis Rasulullah ini dasar hukumnya, ya. Lalu karena hadis tadi tentu saja ada sekian banyak sahabat Rasulullah. Ada yang satu saat sahabat, contohnya ini ya, kita lihat ada 2 hadis yang benar tapi perilakunya berbeda. Contoh pada saat Rasulullah berdiri dari sujudnya, ada yang melihat dengan telapak tangan, ada yang melihat dengan itu seperti orang tinju itu, ya. Dua-duanya benar, dua-duanya sahih katanya. Lalu kenapa bisa itu? Lalu dikajilah, oh ternyata yang satu melihat itu pada saat Rasulullah sudah, yang satu melihat Rasulullah sudah tua. Artinya apa? Artinya kedua itu dapat diterima, dibolehkan. Jadi sebetulnya hukum kita itu jelas, semuanya jelas, nggak ada yang perlu kita ragukan lagi, ya. Tata caranya semuanya ada. Itulah kelebihan
bagian dari agama Islam dibanding dengan yang lainnya. Jadi bahwa kita berpuasa selama penuh 1 bulan Ramadan, apa yang harus kita buat selama 1 bulan itu? Nah, satu hal yang menarik bahwa Rasulullah dan dia mencontohkan, tapi dia tidak mewajibkan melaksanakan apa yang kita kenal sebagai Qiyamul Lail. Qiyamul Lail itu sebetulnya setiap hari. Setiap hari. Jadi kalau kita begitu ada kesempatan Qiyamul Lail, sholat malam, kita usahakan sholat malam selain 5 waktu yang sudah beliau terima dari pada saat setelah. Jadi ada sholat yang dilakukan oleh beliau yang pada bulan Ramadan, khusus pada bulan Ramadan, mulai itu lebih awal. Biasanya yang mulai itu kita laksanakan pada 2/3 malam. Tapi pada bulan Ramadan kita ada agak lebih awal ya, ba'da Isya. Nah, itulah yang kita kenal sebagai tarawih ya, yang ditutup dengan witir. Yang mulai juga kita tutup dengan witir sama ya. Kita mau Qiyamul Lail setelah itu boleh saja, tapi setelah kita boleh Qiyamul Lailnya ada. Artinya apa? Artinya Rasulullah mencontohkan kepada bulan Ramadan. Ya, jadi puasa itu menjadi tempat yang sangat istimewa. Ya, untuk apa itu semua dilakukan? Sekali lagi, kita lakukan semua itu hanya kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah kita pikir kita mau puasa, kita mulai itu berharap untuk masuk surga. Nanti enggak. Jadi kalau udah masuk surga ya sudah, kita nggak dapat apa-apa. Jadi yang kita harapkan itu adalah apa yang disebut dengan nama ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi yang diatur dalam bulan Ramadan itu, yang diatur adalah di Rasulullah pada bulan Ramadan itu memperbanyak sedekah. Itu sudah jelas ya, memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Nah, itu kita ikuti dari sebagai hukum. Makanya dikatakan bahwa selama Ramadan itu adalah kesempatan kita untuk banyak infak kita. Misalnya 100.000, itu sebetulnya yang 100.000 itu belum tentu milik kita, tetapi di dalamnya ada milik orang lain yang dititipkan oleh Allah. Minimal adalah 2,5% kita keluarkan dulu milik orang supaya rezeki yang kita terima itu bersih, gitu kan? Nah, ini yang disebut sebagai infak atau yang kita gunakan. Kalau kita mau tambah lagi, kita boleh sedekahkan kita dan segala macamnya. Semua diatur oleh Al-Quran. Jadi kita perhatikan bahwa rezeki yang kita peroleh pun harus melalui pembersihan yang kita sebut dengan nama infak atau sedekah. Nah, kemudian diri kita sendiri pun ya kita bersihkan melalui apa yang disebut dengan nama zakat. Dan itu juga kewajiban itu diutamakan, zakat fitrah maksudnya, diutamakan pada bulan Ramadan. Sementara sebagai manusia kita berusaha, kita mendapatkan harta dan segala macamnya. Nah, dihitunglah harta kita itu selama setahun, lalu kita keluarkanlah apa yang disebut dengan nama zakat. Pertanyaannya adalah pada saat kita melakukan infak, melakukan zakat atau zakat fitrah untuk orang lain itu untuk apa? Tidak lain adalah diperintah-perintah atau contoh-contoh yang diberikan kepada Rasulullah untuk menunjukkan fungsi kita sebagai manusia, bahwa kita manusia ini tidak pernah lepas dari hubungan kita dengan manusia yang lainnya, atau yang kita kenal sebagai hablum minan nas, kan gitu ya. Nah, jika kita berhasil melewati bulan Ramadan itu dengan baik dan mendekati, nggak mungkin sama ya, mendekati ibadah-ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, maka tentu saja kita akan lihat outcome-nya. Nah ya, jadi kita bilang bahwa saya sudah menyelesaikan puasa saya selama 1 bulan penuh dengan baik, nggak bisa ya. Jadi ukuran keberhasilan kita tidak saja outcome kita, khususnya adalah afektif. Bagaimana perilaku kita? Kalau seandainya kita setelah Ramadan puasanya atau ibadahnya balik lagi ke standar, sembahyang cuma 5 waktu, rawatib kita tinggalkan ya, yang mulai makan lewat gitu ya, berarti tidak berimpact kepada kita. Jadi sebetulnya Ramadan itu adalah masa-masa di mana kita memberi
membersihkan diri kita dengan apa? Ya tadi tuh dengan kumpulan-kumpulan ibadah tadi, sehingga kita setelah Ramadan itu mestinya logikanya akan berimpak, memberikan dampak kepada perilaku kita kalau kita sungguh-sungguh melakukan yang disebut dengan apa? Ramadan. Nah, ada yang belum diatur. Yang belum diatur dalam bulan Ramadan itu. Apa itu? Yaitu silaturahim. Nah, itu sebab mengapa setelah kita memasuki bulan Syawal. Syawal itu kan artinya adalah kemenangan. Kemenangan siapa? Kemenangan kita. Atas apa? Atas perang terhadap diri kita sendiri. Nah, jadi kita bagaimana kita memerangi diri kita untuk menghindari, menolak semua perbuatan jahat dan memperbanyak semua perbuatan baik. Lalu katakanlah kita tapi ada satu hal yang belum lengkap dengan maksimal pada bulan Ramadan. Apa itu? Yaitu silaturahim. Itu sebab kenapa pada 1 Syawal pada salat Idul Fitri kita disunahkan. Sebetulnya mungkin sunahnya agak keras lah, kira-kira gitu ya, agak kuat ya, agak kuat. Mau dibilang wajib enggak juga ya, tapi kira-kira kita disunahkan, tapi lah muakat lah kira-kira gitu ya, untuk memberikan maaf. Pertama tentu saja kepada keluarga kita terdekat, kemudian kepada kerabat, kemudian kepada sahabat, dan kepada teman-teman, kepada siapapun yang pernah berinteraksi kepada kita. Kita diwajibkan memberikan maaf. Ini yang harus kita ingat baik-baik ya. Bukan minta maaf. Kenapa? Jadi hati kita yang tadinya kita sudah membersihkan diri kita untuk diri kita sendiri, sekarang kita harus mampu membersihkan hati kita dari semua rasa, semua pandangan, bahasa sekarang itu negatif thinking terhadap orang segala macam itu. Harus kita bersihkan semuanya dengan cara apa? Dengan cara kita memberikan maaf kepada orang-orang, kepada semua kerabat, sahabat kita, keluarga kita, dan lain segala macamnya. Dan tentu saja saat kita memberikan maaf, maka para sahabat kita pun memberikan maaf kepada kita. Sehingga terjadilah maaf memaafkan. Maaf memaafkan. Ya, jadi disitulah timbulnya apa yang kita kenal sebagai pembersihan hablum minan nas melalui silaturahim, melalui apa? Maaf memaafkan. Apa yang kita ucapkan? Kita ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya kan. Nah, jadi sudah. Jadi enak sekali jadi menjadi orang Islam ini ya. Begitu 1 Syawal ya kita jumpa teman-teman, lalu kita memaafkan, dan itu harus sungguh-sungguh. Jadi kalau kita sudah memaafkan orang, ya kita maafkan. Jangan bilang saya bisa memaafkan tapi saya tidak bisa melupakan, itu omong kosong ya. Nah, jadi nggak boleh gitu. Kalau kita maafkan, ya kita maafkan. Rasulullah juga begitu. Kita semua harus meniru Rasulullah. Ya, Rasulullah itu siapapun kita maafkan. Bayangkan kalau seandainya kita punya teman 100 dan kita bisa mampu bertemu dengan 90 orang teman kita, lalu kita memberikan maaf atas semua perilakunya terhadap kita. Kita yang dapat pahala. Kan gitu. Bahwasanya sekarang orang ternyata lebih banyak mohon maaf. Kadang-kadang saya juga termasuk yang begitu, walaupun saya berusaha untuk pertama kali memberikan maaf kepada orang lainnya, tapi sebenarnya yang diwajibkan itu adalah memberikan maaf. Kalau memohon maaf itu ya sunat saja, gitu ya. Jadi jangan kita minta maaf dulu dari orang, kita dulu yang harus memaafkan orang lain. Jadi bahasa enaknya gitu ya, kalau kita sebenarnya pada bulan pada Idul Fitri itu kita bilang ketemu kawan kita ya, saya ketemu Prof Imam, Bismillah saya maafkan semua kesalahan Prof Imam pada saya. Wah, enak sekali saya kan, karena saya sudah memaafkan. Lepas semuanya ya. Artinya kalau seandainya nanti di antara teman-teman kita tuh mereka masih punya apa semua, itu udah urusan dia.
bukan urusan kita lagi, karena kita sudah tidak menyimpan rasa-rasa iri, ya, rasa dengki, rasa apa semua. Sudah kita lepaskan semua, dan kita menjadi manusia yang fit kembali, bersih, ya, bersih diri kita, dan bersih pula hati kita dari seluruh prasangka terhadap orang-orang lain. Nah, jadi itulah tadi sebetulnya antara lain yang saya ketahui tentang makna dari Idul Fitri atau yang kita kenal sebagai Lebaran, ya, Lebaran ini. Jadi, nah, proses memaafkan tadi itu dikemaslah dalam satu rangkaian. Nah, di kita sebagai orang Timur, tanpa Lebaran pun kita dari dulu sudah sering saling mengunjungi, ya. Nah, cuman intensitasnya selama Lebaran atau selama hari raya itu dipertinggi atau diperbanyak, ya, sehingga jangankan Lebaran, Lebaran aja kita hobinya memang sudah kumpul-kumpul, apalagi Lebaran. Cuma sekarang bedanya kumpul-kumpulnya dimaknai atau disikapi dengan perilaku, yaitu kita memberikan maaf kepada seluruh sahabat, seluruh kerabat, siapapun tanpa terkecuali, baik Muslim mau non Muslim mau siapa saja, kita harus ikhlas memberikan maaf kepada mereka. Nah, berkenaan tolongan, nah dia sendiri pun kita tidak boleh ikhlas. Jangan punya. Paling kecil sekali itu adalah apabila kita menyebutkan apa yang kita berbuat itu kita lakukan dengan ikhlas. Bayangkan, ya. Jadi coba kita bekerja aja. Kalaupun ada keikhlasan, masukkan saja dalam hati kita. Nggak perlu. Jadi di masjid kan, hamba Allah 1 juta, ada teman sebelah kita senggol kan, kita senyum, udah tamat kita, ya. Jadi ya udah hilang kita itu, ya, apa namanya itu, ikhlas kita itu, ya, menjadi ria. Nah, jadi ria itu tidak boleh di dalam. Jadi apapun yang kita buat saja lah sebaik mungkin, karena kita sebagai umat Islam ini diwajibkan hanya untuk berbuat baik, yang lain hanya untuk berbuat baik. Lalu kalau kita tidak berbuat baik, bagaimana? Kalau kita tidak berbuat baik, maka kita pasti berbuat jahat, pasti itu. Hidup kita ini hanya diisi oleh 2 saja. Kalau kita tidak berbuat baik, pasti kita berbuat jahat. Loh, Pak, saya tidak berbuat jahat, Pak. Saya cuma diam-diam aja, saya tidak berbuat apa-apa. Nah, karena apa? Karena tidak berbuat apa-apa, itulah perbuatan jahat yang paling ringan. Hati-hati, ya, hati-hati. Jadi berbuat ini beberapa tentu saja kita kalau baca Al-Hikam, banyak, ya. Jadi kalau kita baca kitab-kitab itu sebetulnya enak, ya, banyak sekali pelajaran yang kita beri, apa juga. Semuanya sangat-sangat luar biasa, ya. Dan sebetulnya itulah yang makna dari Islam tadi, bagaimana manusia ini dalam hidupnya dia mampu terus-menerus berbuat baik, dan selama hidupnya dia mampu terus-menerus memberikan manfaat bagi orang lain. Bahwasanya sebagai manusia terkadang kita salah, terkadang kita dongkol sama orang, atau kita salah mempersepsikan orang, normal. Tapi jangan lupa pada saat Lebaran seluruhnya harus kita maafkan. Dan ingat, setelah kita memaafkan, kita serahkan kembali kepada Allah semuanya. Ya, kami berdoa, misalnya nih kita difitnah orang, ya kita berdoa, ya Allah, jika apa yang dikatakannya itu benar, maka ampunilah aku, karena aku memang manusia yang silap. Tapi jika apa yang disampaikannya itu tidak benar, ya adalah atau kembalikanlah kepada yang menyampaikan tadi. Begitulah kira-kira, ya.
Jadi kita nggak usah anu lah apa dalam Islam itu ya. Tapi bukan berarti bahwa kita itu lemah, tidak. Kita wajib, karena kita kan berdoa, ya Allah tunjukkanlah yang hak itu adalah hak, atau yang benar itu adalah benar, dan berilah kekuatan untuk apa? Untuk menjalankan, menegakkannya. Sebaliknya apa? Kita berdoa juga, ya Allah tunjukkan aku yang batil itu adalah batil. Agar apa? Agar aku dapat memerangi, menghilangkan, menghancurkannya, kira-kira gitu. Jadi berimbang hidup kita secara Islam ini. Enak sekali ya. Jadi dan indahnya lagi Lebaran itu saat kita memaafkan orang apa semua, ya sambil apa? Ya sambil silaturahim, sambil makan ketupat, ya sambil apa semua. Ya hidup ini luar biasa dengan Islam ini ya. Dengan Islam ini sungguh luar biasa. Kita bisa menikmati hidup kita ini dengan baik. Tapi jangan lupa bahwa kita selalu bekerja, selalu berkarya dan berusaha memberikan yang terbaik kepada siapa? Kepada siapapun umat manusia. Yang gitu ya. Nah, tadi apa? Kalau saya sering menyampaikan kepada orang-orang gini tentang perbuatan baik dan perbuatan jahat gitu ya. Jadi saya katakan gini, perbuatan baik jangan ditunda. Nanti kita terbiasa meninggalkannya. Sebaliknya, perbuatan jahat jangan dimulai. Nanti kita terbiasa mengerjakannya. Hati-hati, ya hati-hati. Itulah sebetulnya yang dibisik-bisikkan ya oleh setan itu. Dua aja dibisik. Setiap kali kita ingin berbuat baik, dibisikin nanti aja. Nah, kalau kita ikut bisikan setan, maka kita mulai menunda. Bukan meninggalkan, kita menunda, membuat baik kita tunda. Lama-lama, kita terbiasa nggak jadi berbuat baik gitu ya. Sebaliknya kalau begitu ada kesempatan berbuat jahat, wah setan bilang, ayo, coba aja gitu ya. Makanya ingat, perbuatan baik jahat jangan dimulai. Sekali kita mulai, maka itu tadi bercokollah setan tadi masuk di dalam resonansi kehidupan kita, akhirnya kita terbiasa mengerjakannya. Jadi untuk kita mengingatkan diri saya utamanya, marilah kita berusaha untuk selalu tidak menunda semua perbuatan baik dan jangan sesekali memulai perbuatan yang jahat. Mari kita mulai dari Lebaran tahun ini dan insya Allah kita pertahankan sampai Lebaran tahun depan. Kita tingkatkan lagi dan seterusnya. Dan insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang selalu diberikan rahmat. Rahmat ini kan tanda cintanya Allah kepada kita. Jadi apa yang coba bayangkan kalau Allah sudah berikan rahmatnya kepada kita, tanda cintanya kepada kita. Waduh, enak kali hidup ini rasanya kan gitu kata orang. Begitu yang antara yang saya bisa sampaikan, dan tentu saja apa yang saya sampaikan ini pun mungkin juga sudah pernah disampaikan oleh siapa saja, mungkin dalam versi-versi yang berbeda, tapi tentu saja kita harapkan bersama bahwa apa yang pertemuan kita pada malam ini mungkin dapat sedikit banyak mengingatkan, terutama diri saya sendiri, kepada kita semua untuk betul-betul berusaha meningkatkan apa yang kita sebut sebagai keimanan kita di dalam hati kita ini, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Terakhir, tadi Pak Imam, Prof. Imam nyinggung-nyinggung, biasanya saya tutup dengan sebagai pantun. Terlalu sudah bulan Ramadan, berganti Syawal, bulan kemenangan. Semua salah dan kesalahan saya mohon dimaafkan. Untuk semua benar dan kebenaran kepada Allah saya kembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rasul atas uraiannya yang cukup jelas bagaimana memaknai Lebaran, dengan diawali dengan bahwa Islam itu tadi mengutip Al-Baqarah 183 gitu ya, tentang kewajiban kita berpuasa. Kemudian setelah itu bagaimana
laku sabar di Ramadan ini bisa menuai di Lebaran ini, memaknai Lebaran. Tentunya tadi membersihkan diri di Ramadan, kemudian ada istilah silaturahim, kemudian Syawal itu adalah kemenangan atas perang dengan diri sendiri gitu ya. Kalau kalau kita lihat di Rasulullah dulu pernah kita jihadul akbar ya. Jadi dari perang yang kecil puasa itu ke perang yang besar, yaitu perang dengan diri sendiri. Baik, mungkin nanti ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, Sobat Iro Society yang saya hormati, dengan cara mungkin di chat atau raise hand untuk bertanya kepada Prof. Tafsir Agus. Kami persilakan. Kalau saya baca di chat tadi hanya dari Pak belum pertanyaan, tapi dari Bu Marina itu ngasih pantun tadi ya, ngasih pantun.